Apa yang kalian lakukan di Bengkulu ini untuk memenangkan Anies Baswedan? Pertama, kemarin kita sudah adakan Bengkulu menguji. Oke. Jadi kita menguji isi pikiran, gagasan, dan proyeksi masa depan Pak Anies sebagai calon presiden. Karena anak muda hari ini tidak butuh gimmick, tidak butuh titel muda saja, tapi kita butuh proyeksi, gagasan, paradigma pembangunan daerah. Bapak Anies Baswedan sendiri punya pemikiran dan gagasan yang sangat mumpuni, sangat mumpuni di antara capres-capres yang lain. Ya. Dari SMA bahkan emang sudah luar biasa gerakan kepemudaannya yang memang luar biasa sekali. Jadi saya selaku masih mahasiswa baru juga Pak, ingin dengan teman-teman saya mencoba berdiskusi untuk bagaimana sih cara kami memilih pemimpin yang baik itu seperti apa, melihat rekam jejak dan juga karya-karya beliau. Seharusnya seluruh pemerintah sekarang meniru langkah beliau untuk berani diuji, berani dilihat bagaimana progres dan ide-idenya untuk masa depan bangsa. Jangan hanya bermain di belakang meja, tanda tangan dan lain sebagainya. Mari kita bersama perbaiki Indonesia. Ini bukan tentang hanya Anies, tapi ini tentang Indonesia. Presiden Anies! Anies! Presiden! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya sedang di Pantai Panjang Bengkulu, kota Bengkulu ya. Bengkulu itu bertalu-talu. Jadi kalau mau maju, pilihlah nomor 1 ya. Tetapi ya amin. Tetapi yang bersama saya ini adalah anak-anak muda dulu dari grup turun tangan yang pernah dibina oleh Anies Baswedan dan sekarang tetap bekerja. Kita kenalkan satu-satu mereka ya. Siapa bro? Rusdiansa Akmal, Pak. Rusdiansa Akmal. Ya. Oke, kuliah masih? Kuliah di Di? Fakultas Hukum Di mana? Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno. Oke, Universitas Islam Negeri Fatmawati. Ini namanya siapa? Hafizah Nurul Izzati. Bawa ide Hafizah Nur Izzati. Yang bawa ide apa? Bawa ide mengenai cara pemberdayaan perempuan, Pak. Oh, pemberdayaan perempuan. Ini siapa namanya? Dimas Haryadi, Dimas Aryadi. koordinator turun tangan Bengkulu. Oke, teman kuliah semua nih ya. Siap. Ini Yusri Fadrianur. Yusri Fajrianur. Iya. Sama teman kita juga. Bro. Apa yang kalian lakukan di Bengkulu ini untuk memenangkan Anies Baswedan? Pertama, kemarin kita sudah adakan Bengkulu menguji. Oke. Jadi kita menguji isi pikiran, gagasan, dan proyeksi masa depan Pak Anies sebagai calon presiden. Karena anak muda hari ini tidak butuh gimmick, tidak butuh titel muda saja, tapi kita butuh proyeksi, gagasan, paradigma pembangunan daerah, pembangunan Bengkulu untuk Indonesia yang maju. Kemarin? Ya, tadi. Oh tadi ya, baru di saja Univas. ya. Oh jadi kalian yang mengerjakannya ya? Dari komunitas itu. Apalagi? Terus kita juga coba menghubungkan gerakan-gerakan kepemudaan, gerakan-gerakan relawan. Bahwa hari ini simpel-simpel gerakan kepemudaan harus hadir, berani bersuara untuk perubahan. Oke. Di universitas kalian tidak ada halangan? Tidak. Tidak ya? Rektornya pro Anies, pro Amin nggak? Amin aja dulu. Amin aja dulu ya, luar biasa. Amin aja dulu. Tapi 2024 Anies presiden. Siap. Oke, silakan tambahkan bro satu-satu. Apa yang bro pikirkan hari ini untuk melihat bahwa Amin harus menang, paling tidak. Insya Allah menang ya. Insya Allah. Karena yang saya lihat, Bapak Anies Baswedan sendiri punya pemikiran dan gagasan yang cukup mumpuni. Dan Jangan bilang cukup, mumpuni. sangat mumpuni. Ah. Sangat mumpuni di antara capres-capres yang lain. Itu sih menurut saya. Oke, alasan. Menurut saya Pak Anies Baswedan adalah sosok yang luar biasa, Pak.
sejak saya baca Lihat kamera dong. biografinya dari SMA. Lihat kamera dong. Ya. Dari SMA bahkan emang sudah luar biasa gerakan kepemudaannya yang memang luar biasa sekali. Jadi saya selaku masih mahasiswa baru juga Pak, ingin dengan teman-teman saya mencoba berdiskusi untuk bagaimana sih cara kami memilih pemimpin yang baik itu seperti apa, melihat rekam jejak dan juga karya-karya beliau Pak. Oke. Kalau misalnya suatu saat Anies Qadarullah jadi presiden Republik Indonesia, kalian malu nggak punya presiden seperti itu? Tidak Pak. Bangga, Oke. bangga kita. Bang. Keren, cerdas kan pastinya. Cadas sekali, Anda bayangkan kalau dia di dunia internasional kan, nggak akan disepelekan. Betul. Betul, Pak. Gesturnya bagus, ya kan, bahasa Inggrisnya bagus. Oke, silakan tambahkan. Boleh, Bang. Apalagi? Oke. Jadi menurut saya Ini adu orasi kalian. adu orasi ya. Ya. Saya sebagai alumni Bawa Ide Indonesia, Ya. Bawa Ide ya 2023, saya takjub dengan prestasi beliau dan saya rasa seharusnya seluruh pemerintah sekarang meniru langkah beliau untuk berani diuji, berani dilihat bagaimana progres dan ide-idenya untuk masa depan bangsa. Jangan hanya bermain di belakang meja, tanda tangan dan lain sebagainya. Mari kita bersama perbaiki Indonesia. Ini bukan tentang hanya Anies, tapi ini tentang Indonesia. Oke. Amin. Bro, kalian kan bikin acara desak Anies, oke? Menguji Anies. Kalian rencanakan nggak? Wah, ini tolong pertanyaannya ini aja. Karena nanti Anies nggak bisa jawabnya. Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Organik semua. Organik semua. Ngomong desak Anies, saya yang nanya. Ya, jangan mengganggu dulu Pak Bakorsi sana dulu. Sana, kita lagi live. ya. Oke, lanjut. Ya, silakan. Ngomong-ngomong desak Anies dan tadi ditanya apakah pertanyaan organik atau enggak. Waktu di Medan Pak Anies ditanya kenapa balihonya yang paling sedikit, itu saya yang nanya dan itu dimasukin sama panitia. Oke. Jadi nggak ada seleksi untuk desak Anies. Oke. Kalian yakin nggak Anies akan menang? Ini kan masalahnya adalah kalau kualitas kita bisa adu dong, ya kan? Saya membayangkan misalnya ada forum internasional, Anies giving a speech, ya kan? Lalu Ganjar juga, ya kan? Prabowo juga. Satu mungkin kurang bahasa Inggrisnya. Satu ya bisa juga tapi marah-marah mungkin ya. Ah, tetapi masalahnya adalah, bro, yang namanya menang tidak hanya cukup begitu saja. Yang namanya menang itu harus ada banyak persoalan. Tidak hanya kemampuan sang calon, tapi juga bagaimana jaringan turun ke bawah dan lain sebagainya. Memastikan rakyat desa yang tidak tahu Anies itu bisa memilih. Silakan, ada ide brilian di antara kalian. Maju. Nah, ini saatnya. Show your idea. Sebenarnya kita Oke. punya Mana? ide ya, bagaimana Iya. Pak Anies ini punya basis kepemudaan, basis dukungan relawan yang itu organik. Saya bisa menjadi saksi hari ini di Bengkulu organik semua rela santunan, semua rela berjuang tanpa dibayar, tanpa disogok dan lain sebagainya. Maka untuk mengenalkan Pak Anies di desa, harusnya relawan-relawan muda ini turun ke desa secara betul-betulan, menjadi mentor di desa, membantu masyarakat desa mengenal tentang akses pendidikan, suara Pak Anies tentang BBM, konflik agraria, suara Pak Anies tentang sembako, suara Pak Anies tentang pembangunan negara ke depan. Itu harus punya mentor di desa masing-masing, setidaknya satu desa satu mentor untuk mengenalkan, membantu masyarakat desa agar mereka tahu bahwa Pak Anies ini memang sudah bergerak sejak lama. Oke. Dia sudah merawat gerakan-gerakan anak muda dan hari ini Pak Anies memetik hasilnya dan inilah benar-benar gerakan perubahan. Mulai anak muda. dari kalian dong, Siap. begitu. Jadi Kita- mentor desa. Kita aja. Oke. Jangan hanya menteri desa yang Iya. kemudian memanfaatkan jaringannya kan. Kita juga harus memanfaatkan jaringan yang organik ini. Betul. Kalau soalnya kan jaringan negara yang nggak boleh digunakan sesungguhnya. Oke, ada ide lagi, ide yang lain. Coba show your idea sebagai anak muda. Yang idenya agak gila sedikit. Suruh Anies berenang di sana. Apa lagi? Coba. Ah, bingung kan ide? Terlalu banyak ini. Terlalu banyak. Oh, kalau terlalu banyak pilih satu. Ah, Jangan bikin alasan. kita aminkan. Kita aminkan. Ya kan? Kalian sudah tahu belum lagu 2024 Anies Presiden? Sudah kan? Belum hafal tapi. Belum apa? Oke. Coba kita nyanyinya Siap, begini. siap. Anies jadi presiden. Oke. 2024 Anies presiden. Oke. Ya. Ya, ulangin cepat-cepat ya. 2024 Anies presiden. Ya, lumayan lah. 2024 Anies presiden.
2024 Anies presiden. Anies jadi presiden. Anies jadi presiden. Imin wakil presiden. Imin wakil presiden. Minimal kalian harus tonton itu ya. Siap. Untuk nontonnya Refli Harun Anies presiden. Cadas, keren Itu cadas. keren cadas. Karena itu insya Allah akan menjadi lagu kebangsaan untuk menang. Siap. Ya, Siap. Indonesia Raya lagu kebangsaan Indonesia. Ini lagu kebangsaan Anies Baswedan, insya Allah. Ya di follow aja kan. Di follow. Ya, Dok. Ya. Dok. Bagus, sekali lagi. Saya menang, Dok. 2024 Anies presiden. 2024 Anies presiden. Anies Jadi presiden. Imin Wakil presiden. Mantap ya. Itu baru refnya doang. Siap, siap. Nanti songnya dinyanyikan. Siap. Ya, sahabat era sekalian, silakan Anda closing statement satu-satu. Ya, closing statement. Ya, jangan lupa 2024 nanti 14 Februari coblos nomor 1 untuk Indonesia yang lebih inklusif, Indonesia yang lebih kreatif, dan Indonesia yang lebih kolaboratif. Oke, kalian. Ya, satunya lagi. Untuk Indonesia yang berubah, butuh perubahan, pilih Anies di 14 Februari, hari Rabu. Jangan lupa. Oke, silakan. Untuk kalian jangan lupa pilih pemimpin yang sudah teruji rekam jejak dan karyanya. Amin. Amin. Kita butuh Silakan. pemimpin yang cerdas, pemimpin yang peduli agar anak muda kita berdaya, pekerja kita sejahtera, lansia kita bahagia. Satu kemakmuran. Amin aja dulu. Oke, silakan. Perubahan tidak bisa diawali oleh satu orang, perubahan harus diawali oleh kita semua. Amin untuk Indonesia. Oke, kita tutup ya. Kalau saya bilang presiden, Amin. kalau Anies, Presiden. Oke. Presiden, Anies. Anies, Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Salam. Saudara. Tutup.